Kalau ngomongin soal HP mid-range yang resmi di Indonesia, Realme ini bisa dibilang menjadi salah satu brand yang paling aktif ya buat rilis HP pada segmen ini. Ya sebenarnya segmen mid-range itu kan segmen yang paling hot di Indonesia di sini. Persaingannya tuh keras bener. Tapi persaingan ini akan membuat kita sebagai konsumen itu sangat diuntungin. Mereka semua bersaing, memberikan fitur-fitur terbaik, memberikan spek-spek yang terbaik untuk kelas mid-range ini. Dan kita sebagai user itu tinggal milih aja. Contohnya nih seperti apa yang gue pegang saat ini, yaitu Realme 8. Hanya dalam waktu sekitar 6 bulan nih Realme udah punya penerus Realme 7. Masih ada yang ingat speknya Realme 7? Agak? Oke, langsung aja ya gua kasih tahu. Setidaknya ada 2 penambahan yang menurut gua kece yang kalian dapetin dari Realme 8 ini. Yang pertama adalah layar yang udah pakai Super AMOLED. Wah, kece banget nih ya. Jelas-jelas nih. Tahun ini kalau ada HP flagship yang pakai layar IPS itu sih udah kebangetan banget nih. HP mid-range aja sekarang udah pakai Super AMOLED. Dan yang kedua adalah perekaman video yang udah ada ACE-nya. Hebat ya, sekarang HP mid-range itu harga terjangkau udah punya stabilisasi dan fitur-fitur kayak begini. Oke, kita mulai dari isi boxnya dulu. Apa aja nih yang bakal kalian dapetin kalau kalian beli HP ini? Mulai dari HP-nya dulu nih. Udah terpasang screen protector, cakep. Jadi nggak perlu lagi repot-repot nyari pelindung layar. Terus ada casingnya. Nah, ini casingnya transparan ya, jelly case. Terus ada kabel USB A to C dan charger fast charging 30 watt. Mantap. Jadi udah dipastikan ngecasnya ini bakalan cepet. Lanjut, sekarang kita bahas HP-nya nih dari desain dulu. Menurut gua, HP mid-range zaman sekarang itu desainnya udah semakin lebih baik ya. HP ini hadir dengan pilihan warna Cyber Silver dan Cyber Black. Warna-warna yang kedengarannya tuh basic banget, tapi sebenarnya ini ada semacam dual tone yang vertikal yang Realme memberikan nama dengan sebutan split design. Nah, pada bagian ini kelihatan lebih berkelas dengan finishing yang agak berkilau meskipun berbahan polikarbonat, tapi dengan model seperti ini bisa nutupin bahan aslinya dan kelihatan lebih premium. Ukurannya punya tinggi 160,6 mm, lebar 73,9 mm, dan ketebalan 8 mm. Tipis ya. Lebih tipis dari pendahulunya yang punya ketebalan 9,4 mm. HP ini juga punya berat 177 gram dan menurut gua handlingnya itu enak dan nyaman. Frame kameranya kalau kata Romi ini model Basoka ya, emang sih kelihatan seperti Basoka. Tapi di bagian bawahnya ini ada tambahan warna seperti pelangi dan ada lampu flash dan tulisan 64 MP quad kamera. Oke, jadi nambah lagi HP 3 jutaan yang pakai kamera 64 megapiksel. Yang terpenting ada 2 kamera yang bakal sering dipakai, yaitu kamera utama dan kamera ultra wide. Yang 2 laginya lensa makro dan depth masing-masing 2 megapiksel. Bagian kanan itu ada tombol volume dan tombol power. Ke kiri itu ada slot SIM card, dual nano SIM dan dual standby, dan ada dedicated slot micro SD. Lanjut, ada jack audio, terus USB Type-C untuk ngecas, dan sebelah kanannya ada speaker grill. Nah, pada bagian depan ini nih yang paling ciamik dari HP ini. Layarnya itu udah pakai Super AMOLED ukurannya 6,4 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 2400 pixel dan punya kecerahan sampai 1000 nit. Canggih bener dah handphone mid-range zaman sekarang. Terus bezelnya ini menurut gua bagian kanan, kiri, atas itu udah seksi banget, tipis. Cuma agak disayangkan nih yang bagian bawah ini masih agak sedikit lebih tebal. Kamera depannya beresolusi 16 megapiksel, modelnya itu punch hole, ada di sebelah kiri. Jadi tahun ini HP terjangkau itu udah meninggalkan model kamera depan yang pakai water drop. HP terjangkau itu makin kekinian, makin mirip sama flagship, dan sekali lagi ini bagus banget buat kita sebagai konsumen.
Oke, sekarang kita lihat jeroan yang dipakai sama Realme 8 ini. Chipset gaming series MediaTek Helio G95 dipadukan dengan GPU Mali G76 MC4. Pilihan RAM dan storage-nya cuma ada 8128 dan udah UFS 2.1. Jadi nggak ada opsi 64 GB ya, dan storage 64 GB tuh udah kurang menurut gua ya buat zaman sekarang. Oke, sebagai bukti gua ada screenshot setelah selesai setup wizard dan aplikasi bawaannya semuanya itu gua updatein. Storage yang terpakai itu sampai 19 GB. Jadi kebayang ya, kalau 64 GB itu bakalan kayak gimana? Menurut gue sih pasti bakal mepet banget. Performanya lumayan oke. Ini chipset Helio G95 emang nggak boleh kita remehin nih. Benchmark Antutu menghasilkan skor 357.000. Data penggunaan Geekbench punya skor single core itu 531 dan skor multicore itu 1698. Oke, ini kan data pengujian ya. Untuk real life kita tes game Genshin Impact. Itu bisa medium 30 fps, ya sedikit-sedikit ada frame drop, itu wajar menurut gua. Untuk PUBG Mobile itu nyaman banget pakai settingan smooth ultra. Buat kalian yang hobi main PUBG pakai Gyro, nah tenang nih, HP ini udah ada Gyro yang based on hardware. Responnya itu cepet banget. Dan untuk Mobile Legends itu bisa settingan grafik yang high, terus HD-nya on dan HFR on. Oh iya, Realme 8 ini juga udah ada NFC. Nah, menurut gua ini butuh-butuhan aja nih ya. NFC ini cuma ada di versi Indonesia doang loh ya. Realme UI menurut gue ini cukup underrated ya. Padahal fiturnya tuh lumayan lengkap. Customisasinya juga lumayan banyak. UI yang dipakai udah versi 2.0 berbasis Android 11 dengan security patch yang sudah di bulan Februari 2021. Untuk launchernya, nah ini yang gua sangat suka. Banyak customnya, ada pilihan app drawer, standar ataupun simple. Swipe down pada home screen itu bisa disetting mau searching ataupun mau drawer notifikasi. Lanjut ke bawahnya itu ada double tap to lock, raise to wake, double tap to wake, dan terakhir ada always on display. Nah, dari home screen itu swipe ke kiri juga udah ada Google News. Ini gue sangat suka nih dengan ini. Kelihatannya bloatware-nya ini lumayan, ada aplikasi baca, Lazada, JNT, rekomendasi game dan app dari app market third party. Gue kadang bingung aja ya, buat apa sih ada aplikasi market pihak ketiga begini? Menurut gue Play Store itu udah cukup. Kalau kurang ya tinggal searching dan download sendiri pakai Google Chrome. Lanjut, kita lihat fitur-fitur pada halaman sistem settingnya. Masuk ke display, ini ada dark mode yang punya 3 pilihan, yaitu enhance, medium, dan gentle. Berikutnya itu ada eye comfort. Nah, ini fitur untuk nge-reduce blue light dari layar supaya mata kita nggak cepet lelah. Untuk mode warna display, HP ini udah support mode vivid display P3 color by default. Untuk kalian yang suka sRGB seperti gua, juga ada pilihannya. Biasanya gua pakai mode sRGB itu untuk editing foto supaya warnanya akurat, dan P3 color untuk menonton video supaya warnanya lebih keluar, lebih gonjreng. Secara layarnya kan udah Super AMOLED, jadi asik banget pastinya dipakai buat nonton film. Terus kita ke bawah lagi ada Convenience Tool. Nah, di sini banyak pilihan setting. Untuk navigasi bisa pilih button ataupun gesture. Nah, yang enak ini ada pilihan one hand mode yang cara aktifinnya tuh cukup mudah, tinggal pull down ke bawah sesuai posisi tangan yang sedang kalian pakai, kanan ataupun kiri. Lanjut ada settingan screenshot, screen recording, dan smart sidebar. Nah, ini smart sidebar juga bisa dirubah posisinya, tinggal di swipe lalu di hold dan kalian bisa tempatkan posisinya di mana yang kalian mau. Dan terakhir ini ada Realme Lab. Di dalamnya itu terdapat fitur-fitur yang eksperimental. Ada DC dimming untuk mengurangi flicker pada layar. Terus smooth scrolling untuk meningkatkan experience scroll jadi lebih smooth lagi. Dan sleep capsule. Nah, ini fitur untuk membantu kalian membatasi penggunaan handphone supaya tidurnya tuh lebih baik dan istirahatnya jadi lebih cukup.
Oke, ngomong-ngomong soal security, nah ini mantep nih. Alasan pakai layar Super AMOLED kan supaya kita bisa taruh fingerprint itu di dalam layar untuk urusan security-nya. Totalitas dong, sensor fingerprint HP ini udah ada di dalam layar dan kecepatannya oke, lumayan cepat. Kalau masih kurang juga bisa pakai face unlock. Dengan menggunakan layar Super AMOLED, langsung aja ya kita tes buat multimedia. Apalagi kalau bukan Netflix. Realme 8 ini udah punya sertifikat Widevine L1, artinya bisa streaming dalam resolusi Full HD. Cuma sayangnya di Netflix ini belum bisa HDR. Tapi untuk YouTube, nah ini yang bikin gua geleng-geleng kepala. Udah support HDR. Gua nggak nyangka aja ya, HP dengan harga terjangkau, HP mid-range begini udah pakai layar kece Super AMOLED plus support HDR juga. Ada satu kekurangan yang menurut gue ini lumayan ganjel nih, apalagi kalau buat multimedia ya, speaker. Sayang banget speakernya itu belum dual speaker, cuman kenceng pada bagian bawah aja. Bagian atasnya kedengeran tapi kecil banget. Tapi suaranya itu lumayan kenceng kok. Kalau kita tes pakai pengukur suara ini bisa sampai 92 dB. Oke, sekarang kita masuk ke kameranya. Pada menu utama ada pilihan lensa normal wide, ultra wide 2 kali dan 5 kali digital zoom ya ini. Bagian atas itu ada HDR dan AI. Rekomendasi gua matikan AI dan setting HDR itu menjadi auto, karena kalau pakai AI itu warna gambarnya itu langsung teroptimasi banget. Masuk ke setting, di sini ada pilihan watermark, terus ada composition. Nah, di sini yang paling penting ini ada grid foto dan untuk video. Lalu ada level angle-nya. Bagian bawahnya ada pilihan video resolusi. Nah, pilihan resolusi video maksimal itu di 4K 30 fps. Untuk 1080 up to 60 fps dan perekaman video juga udah support AIS, yang kalau kalian aktifin AIS-nya, resolusi itu akan turun menjadi 1080 at 30 fps aja. Perekaman video juga nggak ada pilihan untuk lensa ultra wide. Geser ke kiri itu ada mode malam. Nah, asiknya mode night mode ini ya, bisa semua lensanya, normal wide, ultra wide, dan kamera depan itu bisa pakai night mode. Geser ke kanan itu ada mode portrait 64 megapiksel dan more. Nah, di sini ada banyak pilihan mode. Ada stereo mode untuk otomatis astrofotografi, tapi hanya lensa utamanya aja. Selanjutnya itu ada dual view video, movie, expert alias pro mode, dan ultra macro. Oke, sekarang kita cek mode pro nya ya. Pilihan lensa itu pindah ke bagian atas pada UI mode pro ini. Sebelahnya itu ada opsi untuk RAW, cuma bisa pada lensa utamanya aja. Ultra wide nya itu nggak bisa pack RAW. Shutter speed untuk lensa utama itu maksimum up to 32 detik dengan ISO up to 6400. Sementara lensa ultra wide itu punya shutter speed up to 1/3 detik dengan ISO yang sama up to 6400. Nggak ketinggalan mode fun kayak tilt shift, AI portrait, ataupun dual view di video juga ada. Lumayan buat seru-seruan di medsos. Oke, untuk kualitas fotonya menurut gua oke lah kalau kondisi yang banyak cahayanya. HP zaman sekarang tuh kalau bisa dibilang udah mantep-mantep banget lah, langsung jadi, langsung oke. Itu kalau buat diposting ke sosial media kalian itu udah oke, cukup. Palingan untuk kondisi yang di tengah-tengah nih, yaitu indoor scene, yang kondisinya tuh malam. Jadi malam-malam misalkan dengan kondisi cahaya ruang tamu, kualitas foto apalagi subjeknya itu orang, kualitasnya itu langsung lumayan menurun. Noise reduction-nya jadi lebih agresif, jadi foto itu terlihat lebih kayak cat air. Hasil night mode-nya juga lumayan oke, kalian bisa lihat pada sampelnya berikut ini.
Dan yang terakhir adalah sampel videonya. Lagi-lagi HP mid-range emang bener jadi segmen yang paling menarik nih ya di tahun ini. Speknya itu makinan bagus, layarnya udah pakai Super AMOLED, terus ada NFC, Giro juga punya respon yang cepat, desainnya ya makinan oke lah ya. Chipset udah mantep buat gaming, kameranya ya so-so lah, perekaman video juga udah ada Ace-nya. Keren sih kalau menurut gua. Nah, bisa dibilang Realme 8 ini fokus ke fitur dan kelengkapan yang bener-bener user butuhin. Tinggal gimana usernya aja nih. Tertarik apa enggak nih kalau emang HP ini dibanderol dengan harga 3 jutaan. Terus lagi.